Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pelajaran usul fikih. Untuk hari ini kita pelajari tentang al-am, fi'il am. Artinya adalah tentang lafaz umum. Am dalam bahasa Arab terjemahnya umum. Kalian bisa lihat halaman 17 dalam As-Sulam. Paragraf yang terbawah. Al-mabhasus salis fil am. Pembahasan yang ketiga tentang am. Fihi masailu, padanya ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, saya tulis ini satu, bihaddihi tentang batasannya. Apa yang dimaksud am atau umum di dalam bahasa? Pertama, al-amu lugatan, am menurut bahasa, sumulu amrin limuta'addidin, mencakupnya sesuatu bagi yang bermacam-macam. Dalam artian, sesuatu yang mencakup lebih dari satu dan tanpa batas. Itu namanya am. Minhu diantaranya contohnya, qauluhum dalam ucapan bahasa Arab, ammahumul khairu idza samalahum. Mencakup mereka kebaikan apabila meliputi mereka. Maksudnya adalah bahwa dalam bahasa Arab antara amma itu maknanya sama dengan samala. Amma dalam fi'il madinya sama dengan samala. Muradifnya. Itu secara bahasa. Jadi amma sama dengan samala. Mencakup, meliputi. Wastilahan dan menurut istilah, al-labdul mustagriku li jami'i ma yahsulu lahu bihasbi wad'in wahidin daf'atan. Maksudnya adalah lafaz yang mencakup semua yang dapat termasuk satuan-satuan daripadanya. Lafaz yang mencakup banyak hal yang dapat masuk dalam cakupan itu. Dalam satuan-satuannya. Dengan sekali sebutan mencakup banyak hal tanpa batas. Itu namanya am. Lafaz dengan satu ungkapan, satu sebutan, dia mencakup banyak hal tanpa batas. Itu namanya am. Karijali, seperti kata-kata arijal. Arijal. Ar-rijal artinya laki-laki. Asalnya beberapa laki-laki karena jamak. Dengan memakai alif lam, dia menjadi nama jenis. Ar-rijal artinya laki-laki sebagai nama jenis kelamin. Lawan dari perempuan, lawan dari betina. Ar-rijal. Dia mencakup laki-laki apapun. Laki-laki siapapun. Wa innahu mustadrikun li jami'i ma yasluhu lahu. Dia mencakup semua yang cocok dengannya, yang sesuai dengannya. Ar-rijal adalah laki-laki dalam makna jenis, gender. Jenis kelamin. Ar-rijal. Dia mencakup semua yang laki-laki. Yang berjenis kelamin laki-laki. Yang bergender laki-laki. Itu sebabnya dalam ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin, penanggung jawab bagi perempuan, itu bukan hanya suami bagi istri, tapi semua.
anak laki-laki jadi penanggung jawab buat anak perempuan. Saudara laki-laki jadi penanggung jawab bagi saudari perempuan. Masyarakat laki-laki bertanggung jawab terhadap masyarakat perempuan. Itu makna ar-rijal. Dia bermakna jenis gender. Semua laki-laki. Ar-rijalu. Kemudian wala tadhulu alaihi an-nakiratu. Tidak masuk kepada am itu nakiro yang tanpa alif lam. Kalian tahu nakiro adalah isim yang tanpa alif lam. Contohnya rojulun. Apa arti rojulun? Seorang laki-laki. Ulangi lagi. Ar-rijalu laki-laki sebagai jenis gender. Kemudian rojulun apa artinya? Seorang laki-laki. Berarti dia hanya mencakup satu saja. Silakan. Li'annahu yasluhu likuli wahidin min rijali dunya wala yastagrikuhum. Kata-kata seorang laki-laki mencakup laki-laki dunia, tapi tidak mencakup keseluruhannya, hanya satu saja. Dia belum spesifik, tapi tidak tanpa batas, dia terbatas. Gitu. Itu bedanya antara ar-rijalu, laki-laki sebagai nama jenis, nama gender, kemudian rojulun, seorang laki-laki. Dia lebih berat menyatakan keseorangannya, kesatuannya. Dia hanya seorang. Boleh jadi laki-lakinya masih beragam. Ada yang tampan, ada yang jelek, ada yang tinggi, ada yang pendek. Tapi harus seorang. Berbeda dengan ar-rijalu, laki-laki. Semua laki-laki. Siapapun orangnya, seperti apapun jumlahnya, bisa disebut ar-rijal, laki-laki. Tapi kalau rajulun, seorang laki-laki. Dia tidak spesifik, tapi sudah terbatas. Hanya satu laki-laki saja. Walaupun kemungkinannya laki-laki bisa lebih dari satu. Dia adalah seorang laki-laki. Kita lihat contoh yang lain. Al-mirsamu. Pakai alif lam. Al-mirsamu atau al-marosim. Sama saja. Apa artinya? Pensil. Alat tulis yang namanya pensil. Al-mirsamu. Tapi kalau mirsamun, artinya adalah satu buah pensil. Kalau al-mirsamu artinya apa? Alat tulis yang namanya mirsam. Gitu, bukan pena, bukan spidol, tapi potot dalam bahasa kita itu al-mirsamu. Jadi nama jenis 1, 2, 3, apapun dia al-mirsam. Tapi kalau mirsamun tanpa alif lam namanya nakiro, dia hanya menyebut satu pensil. Boleh jadi masih ada kemungkinan pensilnya seperti apa, keberagaman masih ada, tapi tetap satu pensil. Berarti dia terbatas. Kalau al-mirsam tanpa batas, itu bedanya. Kalau am tanpa batas. Kalau selain am, nanti kita ketahui sebut host, itu adalah terbatas. Boleh jadi dia masih ada keragaman, tapi sudah terbatas. Itu namanya mirsamun. Contohnya, kudil mirsama. Ambillah pensil, jangan pena. Begitu maksudnya. Tapi istari mirsaman, beli satu pensil, tidak boleh dua. Tapi kalau ambil pensil yang tadi kita sebutkan sebagai nama jenis alat tulis, itu bisa dua, bisa satu, bisa berapapun. Tapi kalau belilah mirsaman, satu pensil, masih boleh dipilih jenisnya, boleh dipilih karakternya, tapi satu, tidak boleh dua. Itu mirsaman. Itu bedanya am dan bukan am. Yang tadi nanti kita akan pelajari sebagai host. Itu yang pertama. Jadi apa am itu?
lafaz yang dengan satu kali sebutan mencakup banyak hal tanpa batas. Itu namanya am. Contohnya apa? Ar-rijal, dia menunjukkan jenis laki-laki. Al-mirsam, alat tulis yang namanya pensil dalam bahasa kita. Berbeda dengan rojulun, seorang laki-laki. Dia tidak mencakup semua. Kemudian mirsamun, satu pensil, dia tidak mencakup semua. Dalam contoh lain banyak di dalam Al-Quran, umpamanya al-baik. Ahalallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Jual beli apa? Apa saja yang bersifat jual beli itu halal selama dia bersifat jual beli. Al-bai'a itu lafaz umum, ar-rijal lafaz umum, al-mirsam lafaz umum, tapi rajulun dia bukan am. Kemudian mirsamun dia bukan am. Kenapa? Dia sudah terbatas. Sedangkan ini tanpa batas. Itu bedanya am dengan khos yang bukan am. Kita lanjut kepada yang kedua. Keumuman am dan keumuman mutlak. Silakan perhatikan. Ini harus hati-hati karena untuk membedakannya perlu waktu. Perlu pengalaman mengamatinya. Silakan lihat. Al-masalatu saniyatu halaman 18. Al-amu umumuhu sumuli. Am keumumannya sumuli. Am keumumannya sumuli. Kemudian wal umumul mutlaki badali, sedangkan keumuman mutlak badali. Keumuman am sumuli, keumuman mutlak badali. Apa yang disebut mutlak? Mutlak artinya tanpa ikatan. Itu bedanya, mutlak tanpa ikatan. Kalau am tanpa batas. Contohnya, kita pakai contoh yang di atas. Rajulun itu mutlak. Kemudian mirsamun itu mutlak. Atau bai'un itu mutlak. Dia tanpa ikatan. Artinya tidak diberi sifat. Rajulun seorang laki-laki yang jujur. Aminun. Rajulun aminun. Itu berubah dari mutlak jadi muqayyad. Karena diikat dengan aminun. Mirsamun. Tawilun. Itu muqayyad. Potlot yang panjang. Kemudian bai'un mabrurun, jual beli yang baik. Rajulun mutlak, rajulun aminun adalah muqayyad. Mirsamun mutlak, mirsamun tawilun muqayyad. Bai'un mutlak, bai'un mabrurun itu muqayyad. Kita dekati itu untuk menunjukkan bahwa yang disebut mutlak itu tanpa ikatan. Dia bebas, dia tanpa ikatan. Tapi apa bedanya dengan am? Am itu tanpa batas. Silakan lihat. Wal farqu bainahuma, perbedaan di antara keduanya, antara am dan mutlak, anna umuma sumu. Anna umum sumuli kuliyun. Keumuman am itu sumuli, mencakup keseluruhan. Yukamu fi ala kulli fardin fardin. Dia mencakup semua satuan-satuan. Keumuman am sumuli. Tadi kita sebut contohnya arijal.
laki-laki. Mencakup seluruh laki-laki. Dalam artian dia sebagai nama jenis gender. Coba bandingkan dengan yang tadi. Laki-laki jujur. Itu menerangkan sifat laki-laki. Menerangkan sifat laki-laki. Laki-laki, rojulun, seorang laki-laki. Tapi arijal, laki-laki, semua jenis laki-laki. Semua gender laki-laki. Sedangkan kalau rojulun, seorang laki-laki. Memang dia mencakup banyak kemungkinan, tapi dia seorang laki-laki. Berarti ini menerangkan tentang jenis, ini menerangkan tentang laki-laki. Ada laki-laki yang cerdas, ada laki-laki yang tinggi, ada laki-laki yang pintar. Ini laki-laki menerangkan laki-laki. Sedangkan laki-laki di sini berarti jenis gender. Apa bedanya? Ini namanya sumuli, ini namanya badali. Kenapa? Hanya menceritakan laki-laki saja. Sedangkan kalau laki-laki di sini menerangkan semua laki-laki dalam cakupan nama jenisnya. Supaya lebih dipahami, kita buat contoh. Al-mirsamu tadi apa? Pensil. Nama jenis alat tulis. Kalau mirsamun, macam-macam pensil. Tadi saya sampaikan, ada pensil panjang, pensil pendek. Berita tentang apa? Tentang pensil. Kalau yang ini bercerita tentang apa? Tentang nama jenis alat tulis. Dia bukan pena, dia bukan spidol, tapi dia pensil, menerangkan alat tulis. Dia umum, semua alat tulis. Dengan jenis seperti itu namanya pensil. Tapi kalau pensil panjang, pensil pendek bercerita tentang pensil. Itu yang dimaksud am sumuli, aman keumumannya, sedangkan mutlak badali. Ini adalah unit. Bagian saja dari pensil. Sedangkan ini bagian dari alat tulis. Silakan lihat. Bedanya apa? Umumul badali kuliyun aidon. Keumuman badali menyeluruh pula. Walakinnahu tapi layu kamu fihi ala kuli fardin. Tapi tidak bisa ditetapkan untuk setiap satuan-satuan. Bal ala fardin sayin fi afrodi. Tapi dari satuan yang berkembang dari satuannya. Pensil panjang, pensil pendek. Cuma bercerita tentang pensil saja. Sedangkan kalau ini bercerita pensil sebagai nama jenis yang lebih luas. Jadi ini mencakupannya lebih luas. Ini adalah unit atau badali di dalam bahasa Arabnya. Wala yatanawwalu aksaro min wahidin. Kalau ini tidak mencakup lebih dari satu, hanya bercerita tentang pensil saja. Nah, kalau bicara tentang alat tulis, dia bercerita tentang hal yang lebih luas. Faman atlaqo ala mutlaqi ismal umumi. Kalau ada orang yang menganggap bahwa mutlak itu isim yang umum, aroda bihi al umuma al badali. Yang dimaksud adalah keumuman badali. Bandung adalah Bandung secara keseluruhan. Tegalega bagian dari Bandung, walaupun Tegalega bukan satu titik, tapi ada wilayah-wilayah yang termasuk cakupan Tegalega. Maka Tegalega itu badali, sedangkan Bandung itu sumuli. Yang disebut Bandung, ya semua yang termasuk wilayah Bandung. Tegalega Bandung, tapi Bandung bukan cuma Tegalega. Nah, itu bedanya keumuman
sumuli, dan keumuman badali. Keumuman am itu sumuli, keumuman mutlak itu badali. Jadi yang disebut mutlak apa? Keumuman mutlak yang tanpa ikatan. Mutlak itu tanpa ikatan. Sedangkan kalau am tanpa batas. Berarti lebih luas keumuman am dibanding dengan keumuman mutlak. Kenapa? Karena keumuman am sumuli, mencakup semua. Sedangkan keumuman mutlak hanyalah dari bagian unit dari satu keadaan. Kita baca, kita ulangi lagi. Al-mas'alatu saniyatu, silakan paragraf yang pertama, halaman 18. Al-amu umumuhu sumuli. Am keumumannya sumuli. Wa umumul mutlaki badali, keumuman mutlak badali. Apa bedanya am dengan mutlak? Am tanpa batas, sedangkan mutlak sesuatu yang tanpa ikatan. Ada yang menyebut bahwa mutlak juga am, tidak salah, tapi yang dimaksud adalah am badali. Keumumannya hanya unit bagian saja. Sedangkan keumuman am itu sumuli tanpa batas. Kita baca wal farqu bainahuma, perbedaan di antara keduanya, anna umumu sumuli kuliyun, bahwa keumuman sumuli adalah menyeluruh. Yukamu fihi ala kulli fardin mencakup semua satuan-satuan. Sedangkan wa umumal badali kuliyun aidon, keumuman badali yang tadi disebut mutlak menyeluruh pula, lakinnahu la yukamu fihi ala kulli fardin, tapi tidak mencakup semua satuan-satuan. Bal ala fardin sayin fi afrodihi, tapi hanya mencakup satu perkembangan dari satu satuan saja. Perbedaan dari satu satuan. Bitanawuliha, karena mencakup ala sabil badali, dia sebagai fungsi badal. Artinya masih itu juga, tapi dalam bentuk yang jenis yang lain, dalam spesifikasi yang lain. Itu namanya badali. Wala yatanawalu aksara min wahidin minha, tidak mencakup lebih dari satu dafatan dengan satu kali sebutan. Faman atlaqo ala mutlaqi ismal umumi, apabila ada orang menganggap bahwa mutlak itu isim umum, aroda bihi, yang dimaksud dengannya al umumal badali, umum badali, keumuman unit bagian dari sesuatu yang lebih luas. Maka umum itu adalah ungkapan, ucapan atau lafaz yang dengan satu kali sebutan mencakup banyak hal tanpa batas. Seperti arijalu, semua laki-laki. Al-bayu, semua jual beli. Al-mirsamu, semua alat tulis, alat menggambar. Itu namanya al-mirsam dalam bahasa aslinya. Diterjemahkan dalam bahasa kita adalah pot-pot atau pensil. Arti asalnya alat menggambar, mirsam. Itu tercakup banyak ragamnya, tapi yang begitu namanya mirsam. Seperti laki-laki banyak jenisnya, banyak ragamnya. Ada kulit putih, ada kulit hitam, ada kulit berwarna, ada kulit sawo matang. Ada yang jangkung, ada yang pendek, itu adalah semuanya laki-laki. Tapi kalau rajulun, seorang laki-laki. Dia hanya seorang saja, walaupun boleh jadi beragam, tapi tetap hanya seorang, tidak boleh dua. Seperti mirsamun, itu artinya satu pensil. Jadi al-mirsamu, alat tulis yang namanya pensil. Nah, kamu gambarkan lagi contohnya, Kudil mirsama, ambillah alat tulis, bebas. Mau satu, mau dua, mau pendek, mau panjang. Itu boleh. Asal alat tulis atau alat gambar. Tapi kuti mirsaman, ambil satu alat tulis atau patlot, tidak boleh lebih dari satu, hanya satu saja. Itu namanya am dan bukan am, yang dalam pengertian adalah sesuatu yang mencakup, kedua-duanya mencakup, tapi yang am pencakupannya sumuli, sedangkan kalau mutlak
pencakupannya terbatas atau hanya dalam jenis yang sama saja. Dalam bahasa lain, keumuman am, sumuli, keumuman mutlak, badali. Nanti insya Allah kalian akan pelajari lagi dalam bab mutlak dalam pelajaran berikutnya. Itu sebagai awal pemahaman bahwa am, lafaz yang tanpa batas dengan satu kali ucapan mencakup banyak hal. Sedangkan mutlak sesuatu yang tanpa ikatan. Dia tidak khusus, tapi kespesifikannya, cirinya terbatas atau diikat dengan hanya satu sifat saja. Namanya mutlak. Mutlak tanpa ikatan, tapi dia belum spesifik. Kemudian am itu tanpa batas, baik jumlahnya ataupun jenisnya. Sekian barangkali yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, walaupun sering saya sampaikan bahwasanya kita belajar usul fikih di kelas mu'alimin dengan sanawiyah boleh jadi judulnya sama, tapi justru yang berbeda adalah pendalamannya. Pernah kalian belajar tentang am di tingkat sanawiyah, dan itu jadi bekal kalian. Faedahnya lebih pendek, lebih sederhana. Kemudian dipindah ke mu'alimin, buku pelajarannya berbeda, panduan atau buku sumbernya, judulnya sama, tapi pendalamannya yang berbeda. Boleh jadi kalian akan rasakan hal itu, bahwa dengan belajar usul fikih di mu'alimin, kalian belajar lebih dalam, lebih luas, dan harus lebih serius dan hati-hati. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.